Kembali lagi bersama saya, Maria Yuliana Benyamin. Kali ini saya berada di kantor layanan konsumen dan pengaduan OJK, kontak 157. Anda penasaran apa saja aktivitas yang ada di sini? Ikuti saya akan berbincang dengan Ibu Frederika Widiasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Halo Ibu. Hai Maria, apa kabar? Baik. Terima kasih udah mampir ke kontak 157. Ini pertama kalinya saya kesini loh Bu. Ini ternyata saya terkaget-kaget dari depan. Ternyata kantor ini juga sudah ada sejak 2023 Betul. Januari. Betul. Tapi sebelumnya kita juga sudah ada, cuman baru 2023 dipindah ke sini supaya one stop service center lah untuk nasabah, untuk konsumen. Oke, jadi bisa dijelaskan dulu nih Bu, ini sebenarnya kantor apa sih? Ini adalah kontak 157, jadi merupakan satu layanan konsumen oleh OJK. Jadi Mbak Maria di Undang-Undang OJK tahun nomor 21 tahun 2011 itu kan ada penegasan tugas OJK itu 3M, mengatur, mengawasi, melindungi. Mengatur, mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, kemudian di pasal 29 itu jelas sekali bahwa dalam konteks pelindungan konsumen, OJK menyelenggarakan fasilitas penanganan pengaduan konsumen. Di dalamnya ada mekanisme, sistem layanan, dan lain-lain. Nah, inilah adalah bentuk dari kita pelaksanaan mandat di Undang-Undang OJK tersebut. Kemudian dikuatkan juga di Undang-Undang P2SK pasal 233 juga bahwa OJK ini harus punya layanan, ya, mekanisme, sistem untuk kemudian melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, begitu. Nah, ini kalau Mbak Maria lihat sekarang udah bagus seperti ini, merupakan suatu perjalanan cukup panjang dari yang jadi sebelumnya nggak begitu bagus ya Bu? Yang sebelumnya sangat sederhana, kemudian kita berevolusi sesuai dengan kebutuhan, dan sekarang kita ada di sini. Nah, ini ada di Wisma Mulia. Nah, ini silahkan konsumen kalau ada aduan atau apa, kita melayani walk-in. Tadi kalau Mbak Maria lewat pintu itu ada beberapa ruang yang khusus untuk walk-in konsumen. Tadi saya lihat ada yang sedang konsultasi itu Bu ya? Betul. Secara tatap muka? Boleh. Jadi layanan OJK itu boleh orang walk-in ya di kantor sini, di kantor pusat OJK, dan di 35 kantor OJK di daerah itu silahkan datang untuk dilayani, misalnya ada pertanyaan, ada keluhan, aduan, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau yang di dalam ini adalah beberapa tim. Ada tim untuk menjawab telepon, ada untuk menjawab email, kemudian ada yang WhatsApp. Nah, kalau Mbak Maria tanya, ini apa kira-kira di sini nih sampai jam berapa dan lain-lain. Kalau teman-teman saya di sini nih dari jam 7.45 sampai 16.45 untuk yang konsumen walk-in tadi ya. Tapi kalau yang untuk layanan yang secara telepon, kemudian WhatsApp, email, itu setiap hari Senin sampai dengan Minggu gitu ya, kecuali hari libur nasional. Berarti ada offline, ada online gitu. Dan tadi ternyata tersebar di seluruh daerah juga gitu. Jadi yang di Jakarta ini mungkin melayani konsumen yang ada di sekitar wilayah tersebut gitu. Betul. Jadi kadang-kadang dari luar kota juga silakan kalau mau tanya ke sini silakan bisa. Tetapi tentu saja kita arahkan kalau memang itu kejadiannya bisa di Medan, kita juga ada mekanisme untuk penanganan pengaduan ini di Medan dan seterusnya di kota-kota lain. Menarik ya Bu, karena saya baru terinformasi ternyata kita bisa melayangkan gitu. Saya senang kalau Mbak Maria belum tahu juga ada senangnya, berarti Mbak Maria selama ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah, betul. Untung ya Bu. Ya semoga nggak ada masalah terkait dengan sektor jasa keuangan. Bu, boleh kita sambil jalan-jalan ya Bu, saya ingin lihat aktivitasnya. Ayo, sini yuk. Rame ya Bu ya. Teman-teman saya, iya.
Oke. Kerja aja ya, jangan. Yuk. Nah, ini teman-teman yang di sini yang pakai headset Maria, itu adalah teman-teman yang menjawab telepon ya. Dan mereka menjawab telepon. Nih teman-teman yang di sini agak quiet nih karena mereka menjawab WhatsApp dari dari konsumen. Nah, itu yang di sini yang masuk itu setahun itu layanannya 326.000 yang sudah masuk dari Januari sampai sekarang. Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, yang di sana teman-teman saya di sana itu yang kemudian menjawab email. Nah, ini juga ada nih Maria, kita di sini ini secara jelas. Jadi kita semua sudah system wise. Jadi kita bisa melihat agen-agen kita ini bekerja secara efektif tidak, dan kemudian ada transparansi di sini. Misalnya di sini ada agen Rizka Dimusti misalnya. Ini di grup kontak 157, dia hari ini sudah menjawab 31 WhatsApp ya. Sudah terselesaikan 30. Jadi secara ini udah dia harus menyelesaikan 100% ya. Dia ada satu yang masih sedang dilakukan dan dia bisa menghandling saat ini, dan kemudian total duration dia kerja udah 5 jam 43 menit ya, dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi semuanya tercatat gitu, terpantau juga ya Bu nanti ya. ada mereka yang ada yang khusus untuk yang level untuk mereka mengawasi semuanya efektivitas dari teman-teman saya ini. Jadi memang di sini Maria, kalau anak-anak bilang, anak-anak muda sekarang ini kan kerjanya menghadapi orang yang marah gitu kan. Jadi mereka memang dilatih untuk kesabaran, secara psikologi mereka juga disiapkan, karena kalau enggak katanya mereka juga kadang-kadang secara mental juga lelah juga. Karena saya selalu bilang orang-orang mereka ini kan di keluarga dicintai gitu ya, kemudian berangkat kerja gitu, ternyata di sini ketemu konsumen yang marah-marah gitu, ngata-ngatain segala macam, jadi mereka kadang-kadang down gitu ya. Seperti itu juga harus kita siapkan, selain mereka ke technical skillnya, kemampuan mereka untuk memahami permasalahan semua juga mereka harus bisa gitu ya. Dan bagaimana alur kerjanya, mesti misalnya dapat aduan seperti ini harus dilempar kemana, misalnya ke satker teknis atau kemana dan seterusnya, atau mereka harus bisa menjawab sendiri dan seterusnya. Tapi juga secara mental mereka juga kita siapkan seperti itu. Udah seru Bu. Coba kita sambil keliling-keliling ya Bu ya, ngelihat. Ini kita bisa lihat contohnya lagi menjawab WA ya, lagi menjawab WA ya. Jadi apa aja, jadi mereka ini menjawab nih, Mbak Mari kan ngikutin ya, di OJK ini kan sekarang ada perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, dan lain-lain. Nanti tahun depan kan kripto masuk. Nah ini teman-teman saya di sini yang harus juga siap-siap menjawab pertanyaan tentang kripto, kalau ada aduan dan lain-lain. Belum nanti yang koperasi open loop. Nah kebayangilah semua teman-teman saya akan juga harus kita siapkan untuk menghadapi berbagai macam pertanyaan, layanan, dan juga kemungkinan besar aduan-aduan yang Berarti masuk. Mereka juga harus dibekali pengetahuan terkait itu semua ya, kita Bu, secara continuous membekali mereka dengan capacity building. Aduh, oke. Jadi nggak bisa kerja ya, blank nanti nggak bisa kerja, blank. Mau jawab apa tuh Mas? Oke. Kalau email memang mungkin lebih ada. Dan email juga harus sangat mereka harus terlatih ya, karena jawaban mereka akan digunakan oleh konsumen juga kan, jadi ya jawabannya juga mesti dipikirkan gitu ya. Kemudian harus sesuai dengan ketentuan, mereka ada trainingnya sendiri. Kita juga ada ini teman yang difabel. Halo, apa kabar? Halo. Kita ada beberapa. Sudah berapa lama nih Bu? Sudah berapa lama? 1 tahun. Oke. Boleh ceritain nggak difabelnya kenapa sama Mbak Maria? Kecelakaan kerja. Oke. Itu pada usia 19 tahun. 19 tahun. Terus Bu, boleh saya tanya sedikit ya Bu, karena kan setelah itu kan pasti mungkin coba-coba melamar pekerjaan di tempat lain agak susah ya. Terus waktu pertama kali lamar ke sini gimana tuh ceritanya? Setelah saya kecelakaan, saya mengikuti sebuah balai disabilitas. Di sana saya dilatih tentang mental dan keterampilan mengetik lalu menulis. Setelah dilatih mengetik dan menulis, saya dipekerjakan di desain Apex Printing. Dan setelah di Apex Printing, saya pertama bekerja di Bank Syariah Mandiri yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia. Kemudian ke Bank Mandiri,
kemudian ke Bank CMI, kemudian ke Coca-Cola, dan yang terakhir alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bergabung di Otoritas Jasa Keuangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus jadi ini sebenarnya ada teman lagi yang juga difabel, tapi hari ini karena shiftnya nggak ada ya, jadi beliaunya nggak masuk. Tapi sebenarnya Mbak Maria yang pengen kita sampaikan kan OJK ini dalam melakukan kegiatan edukasi literasi kepada masyarakat, kita menekankan harus inklusif. Ya, betul. Jadi ketika kita melakukan literasi inklusi pada masyarakat, no one left behind. Betul. Jadi dalam 10 kelompok prioritas kita salah satunya ada difabel. Jadi kenapa kita nggak menunjukkan keberpihakan kita juga kepada saudara difabel dengan caranya merekrut mereka. Dan saya cek juga ke teman-teman yang ngawasin di sini, beliau-beliau ini juga kerjanya sangat bagus. Jadi bagus. Nggak ada masalah dengan itu ya. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih Mas, selamat bekerja. Iya. Sehat selalu. Oke. Wah, keren ya Bu ya. Ini saya baru melihat secara langsung. Oke Bu, kita lanjut ya Bu. Tadi saya sudah keliling-keliling, udah lihat dan paling tidak mengenali apa sebenarnya aktivitas yang terjadi di sini. Saya mau lebih mendalami lagi apa saja yang sudah dilakukan OJK sejauh ini. Jadi Mbak Maria ya, saya tarik dulu ke filosofi dasarnya dulu ya. OJK ini kan kita mendapat mandat internal twin peak, artinya kita melakukan pengawasan dalam satu atap, pengawasan baik itu sektoral maupun pengawasan prudensial ya kita sebutnya, maupun pengawasan market conduct. Ini luar biasa. Jadi yang tadinya dulu ya, kalau kita ingat sejarah waktu kita masih muda-muda dulu ya, pengawasan pasar modal di Bapepam, ya, dana pensiun, dana yang di Bapepam, asuransi, dan kemudian kalau perbankan di BI dan seterusnya, sehingga ada kasus-kasus besar karena tidak pengawasan satu atap. Nah sekarang udah ditarik satu atap di bawah OJK, di mana koordinasi dan lain-lain jadi lebih baik ya, karena kan kita setiap Rabu kita ADK juga berkumpul untuk kita rapat Dewan Komisioner dan lain-lain, membicarakan lintas sektor begitu. Dan ada satu lagi mandat yang sangat dikuatkan di Undang-Undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, yaitu tentang pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, yaitu pengawasan market conduct. Ini menjadi sangat penting Mbak Maria ya, karena yang tadinya perusahaan itu merasa yang diawasi hanya misalnya rasio-rasio kecukupan modal, misalnya NPL-nya berapa, KAR-nya berapa, kalau di pasar modal MKBD-nya cukupin atau enggak. Sekarang ternyata dengan berjalannya waktu kan kita lihat dengan Undang-Undang P2SK ini dibentuk karena ada beberapa latar belakang. Yang pertama tentu karena perkembangan teknologi ya yang begitu pesat, mungkin di undang-undang yang mengatur per sektor dulu belum ada gitu. Terus kemudian undang-undang per sektor ini beberapa sudah lama, misalnya di pasal tahun 95, ada yang tahun 98, itu sungguh sangat belum mengikuti perkembangan zaman saat ini. Kemudian banyak sekali pengaduan konsumen ya. Jadi bagaimana spirit di P2SK ini sangat mengedepankan tentang pelindungan konsumen. Ini juga sangat kita lihat. Terus kemudian bagaimana mengedepankan literasi, edukasi kepada masyarakat seperti itu. Jadi kalau kita lihat bahwa kemudian perlindungan kepada konsumen ini menjadi salah satu yang satu dari 5 pilar utama ya, adanya Undang-Undang P2SK ini, selain juga pendalaman pasar dan lain yang sering kita lakukan bersama Mbak Maria untuk pendalaman pasar, kemudian adanya dengan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau pengawasan market conduct. Jadi kalau kita sampaikan dalam konteks pelindungan konsumen ya, kita ada 4 pilar Mbak Maria. Pilar pertama kita melakukan literasi dan edukasi. Ini juga ada di Undang-Undang P2SK. Bayangkan tentang melaksanakan literasi dan edukasi juga ditulis di dalam Undang-Undang P2SK. Ini untuk menguatkan bahwa ini bukan menjadi tanggung jawab regulator saja atau pemerintah saja, tapi seluruh pelaku usaha jasa keuangan juga wajib melakukan edukasi dan literasi. Kemudian pilar yang kedua adalah pilar penanganan pengaduan konsumen. Seperti hari ini kita lihat Mbak Maria ya, ini satu juga. Berarti ini hanya baru salah satu pilar aja. Baru salah satu pilar. Yang ketiga itu pilar untuk pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Karena banyak sekali masalah di sektor jasa keuangan ini bukan karena kesehatan dari perusahaan tersebut, bukan karena kesehatan bank, bukan karena kesehatan perusahaan asuransi, bukan, tapi karena perilaku agen mereka di lapangan, perilaku broker mereka di lapangan, dan seterusnya yang banyak sekali menimbulkan permasalahan, dan ini lama-lama bisa menggerogoti kepercayaan masyarakat dalam sektor jasa keuangan kalau tidak kita tangani.
pilar yang keempat ini juga disebut di Undang-Undang P2SK, yaitu penanganan aktivitas keuangan ilegal. Ini yang banyak sekali sering kita dengar, Mbak Maria juga ketika kita sosialisasi roadshow ke daerah, ini salah satu yang diadukan. Nah, dalam konteks besarnya ini semua dilakukan dalam konteks pelindungan konsumen dan masyarakat. Nah, yang hari ini Mbak Maria lihat ini adalah salah satu bentuk upaya OJK, tadi pelaksanaan di Undang-Undang OJK pasal 29, Undang-Undang OJK 21 tahun 2011, dan juga dikuatkan di Undang-Undang P2SK pasal 233 tadi, bahwa OJK menyiapkan mekanisme penanganan pengaduan ya dalam konteks pelindungan konsumen tersebut. Nah, ini kita lakukan. Belum lagi nanti ketika mereka nggak settle, mungkin saya jelaskan alurnya Mbak Maria ya. Boleh. Jadi OJK ini punya namanya aplikasi portal pelindungan konsumen. Ya, ini satu aplikasi yang sebenarnya saya bilang ini bagus sekali. Dan nanti ketika Mbak Maria punya masalah dengan satu bank yang digunakan oleh Mbak Maria, masukkan di dalam aplikasi tersebut. Itu kemudian bisa diakses oleh bank yang dilaporkan atau perusahaan asuransi dilaporkan atau sekuritas yang dilaporkan, dan juga tentu OJK bisa lihat ya. Langsung tuh? Langsung. Oke. Jadi si PUJK, kita sebut PUJK ya, pelaku usaha jasa keuangan, itu mencakup semua yang kita awasi. Mereka harus merespon aduan dari nasabah itu dalam waktu 10 hari kerja. Ini sudah kita tingkatkan Mbak Maria, tadinya 20 hari kerja. Saya bilang lamaan 20 hari kerja kan belum kehitung Sabtu Minggu tuh lama sekali. Jadi kita bilang 10 hari kerja. Nah, 10 hari kerja nanti OJK akan memantau jawaban dari PUJK tersebut. Kadang-kadang ada PUJK yang misalnya jawabnya asal atau kertas kosong dimasukin, yang penting kelihatannya udah direspon. Nah, itu kita akan panggil, kita sanksi misalnya seperti itu. Jadi benar-benar kita melihatnya tuh secara teliti dan detail. Dari situ ketika kemudian kita selalu kedepankan namanya IDR, Internal Dispute Resolution. Artinya kita mendorong PUJK dan konsumen untuk menyelesaikan permasalahan mereka berdua. Kenapa? Karena kan mereka perjanjian antara mereka berdua. Betul. Nah, kalau mereka nggak selesai baru diadukan kepada OJK, seperti itu. Dan ketika misalnya IDR itu mereka nggak selesai, mereka bisa kemudian maju ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau LAPS. Itu juga dalam kita fasilitasi untuk LAPS ini. Kemudian di LAPS bisa mekanisme bisa mediasi, ya bisa arbitrase dan lain-lain. Nah, tadi Mbak Maria misalnya kurius nih, berapa sih yang masuk? Kayaknya sibuk banget gitu ya, sampai Sabtu Minggu kita juga aktif gitu ya. Itu sekarang 326.000 ya 326.000 kasus. Mohon maaf, 326.000 layanan yang masuk kepada OJK. Nah, kemudian 8%-nya itu adalah bentuknya pengaduan. Jadi sekitar 26.000 ya kalau nggak salah ya, angkanya sekitar itu. Jadi itu merupakan bentuk pengaduan daripada konsumen. Dari yang 26.000 ini ada 5% yang ternyata berindikasi pelanggaran. Jadi kalau pengaduan itu nggak semuanya ada indikasi pelanggaran. Jadi OJK akan memproses kalau misalnya diaduin oleh nasabah, misalnya yang banyak misalnya kasus unit link misalnya gitu kan diadukan ya, kemudian tidak tercapai kesepakatan dan lain-lain, tapi kita akan melihat ini ada unsur pelanggarannya enggak gitu ya. Kita lihat unsur pelanggaran, ada pelanggaran dari ketentuan enggak, nanti kita masuk, kita melakukan pemeriksaan, verifikasi, pemeriksaan terus dan lain-lain, dan kemudian bisa kita berikan sanksi dan seterusnya. Jadi ini terus kita lakukan Mbak Maria ya, teman-teman saya seperti inilah kesibukannya. Gitu. Tapi yang 26.000 tadi bersifat pengaduan, yang 300-an itu layanan. Layanan itu jadi misalnya layanan itu contohnya apa? Contohnya gini. Tadi namanya Rizky ya, Mbak tolong cek saya ditawari investasi PT XXX, ini legal atau ilegal gitu. Nanti si agen kita misalnya contoh si Rizky, Hafiz dan lain itu akan lihat dari daftar yang udah kita punya, Bu ini adalah ilegal gitu. Itu jadi, kita bisa juga ke sini. Saya pikir tadi cuman pengaduan aja gitu. Bisa. Jadi nanya apa? Misalnya saya ditawarin misalnya saya mau pinjam uang dari pinjol ini, itu legal atau ilegal? Oh ini legal, silahkan gitu. Kadang-kadang seperti itu. Atau misalnya menerima informasi, misalnya saya dapat tawaran tapi saya rasa ini bodong gitu ya. Ini dia bisa lapor ke kita juga, memberikan informasi gitu. Oh ya, ada juga yang di luar yang tadi saya sebutkan Mbak Maria,
kan OJK tugasnya melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Konsumen itu artinya mereka sudah menggunakan produk dan jasa keuangan dari pelaku usaha jasa keuangan, tapi kalau masyarakat itu yang umum. Artinya apa? Ketika seseorang kena skema penipuan investasi ilegal, pinjol ilegal, itu lapor ke kita juga. Nah, itu ada namanya sistemnya SIAWAS. Kalau tadi yang APPK, aplikasi portal perlindungan konsumen, itu adalah untuk mereka yang sudah menggunakan produk jasa keuangan yang legal formal, itu adalah konsumen. Tapi yang untuk masyarakat yang kena tipu, yang untuk misalnya crazy rich gitu, yang sekarang banyak, terus yang kemarin dulu robot trading, terus apa segala macam, itu ngelapornya ke SIAWAS. Nah, itu juga kita yang nanganin. Berarti kebayang nanti ketika kripto masuk di sini, Bu. Itu pengaduannya, entah pengaduan atau layanan pasti jauh lebih banyak gitu ya. Kripto, koperasi open loop dan lain-lain ya, kebayang nih di sini. Iya benar, karena saya lihat juga kalau bicara tentang layanan gitu ya, informasi, saudara-saudara kita yang khususnya yang ada di kawasan timur itu kan sering sekali menjadi korban ya, target gitu loh. Apa mungkin karena jauh dan lain-lain. Nah, ini juga sebenarnya kalau mereka paham atau aware dengan adanya layanan ini harusnya tidak kemudian menyesal di kemudian hari gitu kan. Karena kadang-kadang begitu udah ketipu gitu ya, udah masukin duit sekian baru kemudian nangis-nangis gitu. Itulah yang kita lakukan. Nah, saya mungkin elaborasi dari yang ditanyakan oleh Mbak Maria. Kita di Undang-Undang P2SK juga bahwa OJK ini mendapat tugas untuk mengkoordinir penanganan aktivitas keuangan ilegal. Nah, ini kita saat ini kita mendirikan Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal yang dulu dikenal dengan SWI Satgas Waspada Investasi. Tapi dengan berkembangnya waktu, karena itu kan dulu bawaan dari Bapepam kan memang menangani investasi ilegal. Tapi ketika udah masuk ke sektor jasa keuangan, itu kita perluas aktivitas keuangan ilegal. Nah, saat ini kita ada beranggotakan 16 kementerian lembaga. Itu banyak sekali yang benar-benar kadang-kadang bahkan mereka yang ingin masuk kepada Satgas pasti ini. Yang pertama OJK, kemudian ada kepolisian, kemudian kejaksaan, Kominfo, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Sosial, BIN juga masuk ya. Jadi Kementerian Koperasi ini semua menjadi anggota dari Satgas Pasti ini, dan kemudian kita misalnya dapat laporan ya, Mbak Maria, kalau tadi bilang saudara-saudara kita dari Indonesia Timur, ini yang orang Jakarta yang pensiunan dari sektor jasa keuangan pun kena ini barusan kita kena tipu-tipu karena ya mungkin penawaran yang menggiurkan dan lain-lain. Nah, kalau udah seperti itu kita lihat, jadi di Satgas itu kita ada kelompok-kelompoknya, kelompok kerja misalnya ada aduan tentang koperasi, berarti yang akan turun tangan situ OJK, kepolisian, Kementerian Koperasi begitu. Terus kalau misalnya marketplace gitu, siapa yang menangani dan seterusnya. Jadi itu ada. Nah, dari situ kita akan koordinasi dan kemudian kita akan tutup aplikasinya kalau itu terbukti ilegal. Seperti itu. Dan kita langsung proses kepada Apgakumnya, kepolisian juga ada di tim kita. Nah, yang menarik juga di Undang-Undang P2SK ini kan dulu itu belum ada delik pidana khusus untuk yang melakukan aktivitas keuangan ilegal. Makanya kan mungkin masuknya ke pidana umum saja yang mungkin hukumannya tidak terlalu bikin orang kapok jerah. Nah, sekarang udah ada bisa didenda 10 triliun, bisa 1 triliun, bisa dipenjara 10 tahun seperti itu. Jadi moga-moga ini memberikan efek jerah. Dan aku bisa update ya Mbak Maria ya, sekarang ini kita sudah menutup sekitar 10.890 pinjol ilegal dan penawaran investasi ilegal. Banyak sekali. Itu per periodenya? Itu dari mulai kita berdiri. Tapi tahun ini aja sekitar 2.700 yang kita tutup. Banyak. Tahun lalu 2.400, sebelum ada Undang-Undang P2SK sekitar 800 lah kita tutup. Tapi sekarang banyak sekali yang kita tutup. Harapannya ini juga semakin ini ya, bisa melindungi masyarakat lah gitu kan. Kalau enggak, kebayang yang tahun ini tutup aja 2.700 itu aplikasinya, penipu-penipunya, ya yang korbannya berapa coba kan, itu luar biasa. Aduannya kita tahun ini aja untuk yang ilegal ini sekitar 12.000. 12.000. Itu yang 26.000 tadi ke pengaduan itu lebih banyak tuh. Itu yang untuk produk jasa keuangan yang legal. Kalau ini yang ilegal. Jadi dibagi lagi ya, ada yang legal, ada yang ilegal. Oh, pasti yang ilegal jauh lebih banyak tentu saja. Seperti itu. Aduh, Ibu ini aktivitasnya begitu sibuk, begitu
padat gitu ya. Ini cara Ibu Kiki membagi waktu ini seperti apa sih Bu gitu? Bisa share juga nih karena kita juga bisa belajar gitu dari Ibu. Yang penting katanya ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, Mbak Maria, rasanya nggak ada capeknya. Nggak ada capek, passion ya. Passion ya. Oh, passionnya ngurusin orang banyak. Terus gimana kita berkontribusi ya. Saya senang banget ya, kebetulan memang mendapat penugasan ini cukup lengkap ya. Kalau di Undang-Undang P2SK juga title jabatan saya agak berubah, Mbak Maria. Kalau dulunya kan anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Sekarang panjang Sekarang disebutnya Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau Marketondak, Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Dan memang ini sangat sesuai dengan passion saya, bagaimana meliterasi orang, mengedukasi orang supaya orang pinter ya, supaya orang melek keuangan, terjaga dari skema-skema penipuan dan lain-lain, juga bagaimana membantu masyarakat dan juga konsumen. Saya sih banyak sekali yang saya ini gini Mbak Maria ya, kalau saya mau tidur tuh saya mengingat-ingat sehari ini saya udah melakukan apa aja, hal baik apa yang sudah saya lakukan gitu. Dan saya tuh paling senang kalau membantu orang, terus kemudian orang itu cerita, misalnya ini hanya satu dari yang bisa kita bantu gitu ya. Misalnya ada seorang istri yang ditinggal suaminya begitu, suami meninggal, kemudian ternyata mereka tuh membeli rumah dengan cara cicilan dan sudah sebenarnya udah ada asuransi kreditnya, tapi karena si perusahaan saya bermasalah, ketika suami meninggal asumsi itu sudah lunas ya seperti itu, tapi ternyata enggak gitu ya. Jadi kita bantu, dan ini seperti ini banyak sekali kejadian seperti ini, kita bantu, terima kasih itu sudah. Terus misalnya orang meninggal orang tuanya, kemudian kesulitan klaim itu juga banyak sekali ya. Jadi setiap sektor itu permasalahannya berbeda-beda, dan kalau asuransi kebanyakan kesulitan klaim ya. Kalau memang benar kita buktikan konsumennya ini benar konsumen yang beritikat baik ya, kita bantu, itu senang sekali rasanya seperti itu membantu. Tapi kadang-kadang ada yang bikin sedih juga Mbak Maria ya. Kadang-kadang konsumen marah-marah gitu. Apa yang OJK udah lakukan sih gini-gini. Kan banyak sekali ada saat ketika kita sedang melakukan pemeriksaan, penyelidikan, kadang masuk ke penyidikan, kita tidak bisa share kan gitu. Jadi seolah kita tidak melakukan apa-apa, padahal ya seperti ini, kita tim saya tuh benar-benar nonstop lah gitu ya untuk memberikan yang terbaik. Sampai saya bikin unit reaksi cepat yang kadang-kadang ada kasus yang urgent harus cepat, gitu ya. Gitu. Jadi udah all out lah kita ini, tapi ya saya anggap itu konsekuensi dari pekerjaan saya. Karena kadang-kadang kalau saya mau tidurin Mbak Maria, kalau handphone nggak saya mute gitu, pasti udah ada tahu aja. Nih, jam 1 malam, jam 2 ada tung masuk tuh banyak itu mereka itu yang lagi marah-marah itu ke saya, karena tahu lah biar saya nggak bisa tidur mungkin ya, nggak gitu ya. Atau kadang-kadang lewat Instagram gitu DM gitu marah-marah, ya nggak apa-apa lah, saya anggap ini part of my job gitu, dan ini merupakan satu pemacu kita untuk bekerja untuk lebih baik, memberikan yang terbaik, melayani konsumen dan masyarakat gitu deh. Nah, kalau 5 hari pasti tentu saja bisa jadi 24 jam sibuk terus setiap hari gitu, karena kan tiba-tiba ada WA mengadu gitu. Tapi di waktu luang Ibu Kiki ngapain gitu untuk merilis? Sama keluarga. Sama keluarga. Saya senang sama keluarga. Jadi benar-benar kalau ada waktu luang sama keluarga. Jadi itu udah stress relief saya tuh dengan anak-anak, dengan keluarga, itu aja. Iya, dan karena saya kan kenal Ibu cukup lama ya, udah dari tahun 2006, 2006-2007 gitu loh, udah dari pasar. Iya, sekarang masih muda juga dong. Masih muda. Jadi dari zaman dulu tuh di pasar modal gitu. Jadi bekal di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, termasuk juga di KSEI juga kan ya. Jadi banyak sekali sampai terus kemudian Ibu ada di sini gitu ya. Dan itu pekerjaan ternyata sangat berhubungan Mbak Maria kan. Waktu di bursa saya yang melakukan edukasi literasi kepada kaum muda, mahasiswa, kita buka kantor-kantor bursa di mana-mana. Kemudian yang paling relate juga, kami waktu itu menginisiasi program pelindungan investor di pasar modal betul. Kan namanya sekarang Indonesia Securities Investor Protection Fund gitu kan, corporation. Nah sekarang kok ya di sini mengerjakan hal yang sama. Jadi memang seperti dibimbing ya, memang passionnya di situ. Passionnya di sini. Nah, udah puas belum sih Bu dengan apa yang dilakukan? Belum. Masih jadi, banyak. Ada satu lagi Mbak Maria mungkin saya mau share juga. Tadi kan kalau kita pilah ya, seperti besarnya seperti ini.
mereka yang punya aduan terhadap produk dan jasa keuangan yang pelaku usaha jasa keuangan legal dan diawasi oleh OJK. Itu aduan masuk ke APPK. Terus ada satu kelompok yang mereka mengalami penipuan ya oleh berbagai tawaran ilegal di sektor keuangan. Itu masuk ke si awas ya. Ada satu lagi nih, kelompok satu lagi yang mereka sudah menggunakan produk layanan dari PUJK yang legal. Tetapi mereka karena satu dan lain hal, kemudian kena scam dan fraud itu Mbak Maria. Jadi kan sekarang misalnya kita punya online banking bank A gitu ya. Tapi ternyata kita secara nggak sadar kasih password kita, kasih OTP kita. Nah si banknya mengatakan bahwa ini bukan tanggung jawab saya karena kan Anda yang memberikan sendiri OTP-nya. Jelas-jelas OTP itu very personal dan nggak boleh di-share ke orang lain. Tapi karena kita kadang-kadang lagi rapat, ada orang, contohnya misalnya gini, kita ada WA. Konfirmasi Anda melakukan transaksi kartu kredit di Belanda hari ini jam segini sebesar 16 juta. Kita panik dong ya. Kita langsung tidak gitu. Kalau tidak, sebentar lagi petugas akan menghubungi Anda. Udah tiba-tiba kering ya, halo gitu. Ada apa gitu. Kalau orang lagi nggak fokus kan nih, iya nih barusan saya dapat ini gini. Oke, sebutkan nomor kartu Anda, bisa sebutkan PIN-nya dan lain-lain. Nah itu kita nggak sadar kita masuk di scam tersebut gitu. Kalau kita sebenarnya agak awas sedikit ya, kan kalau saya beberapa kali kena gitu, saya langsung langsung gini, loh kan tadi Anda yang menghubungi saya, kok sekarang Anda tanya nama saya siapa, nomor ini kan harusnya Anda yang lebih tahu. Tapi dalam keadaan panik nggak gitu. Dan kita kan di sektor keuangan ya Mbak Maria, kalau masyarakat kan enggak gitu. Itu banyak sekali, dan itu terjadi tidak hanya kepada mereka yang mungkin secara level edukasi di bawah atau mereka yang di remote area di luar, enggak, orang seperti kita, orang kantoran tuh juga kadang-kadang lagi panik. Misalnya contohnya lagi waktu banyak yang misalnya apakah Anda setuju untuk biaya transaksi 150.000 per bulan? Kita kan enggak gitu kan. Kalau tidak nanti ini gitu loh. Nanti kita akan mengirim OTP, tolong serahkan OTP. Nah, itu udah mulai kena scam. Nah, kelompok yang ketiga ini sangat banyak Mbak Maria. Jadi emang kok secara persentase gitu dibandingkan 3 kelompok ini paling banyak yang mana? Paling banyak tentu yang APPK ya. Tapi yang ini yang mulai lapor itu sangat banyak. Jadi kita punya angkanya kerugian dari tahun 2023 sampai dengan sekarang 2,5 triliun rupiah uang masyarakat itu lenyap atau raib kena scam dan fraud ini. Dan itu hanya dari 15 bank besar yang kita mintain data. Ya. Untuk itu kan saya merenung ini apa yang bisa kita lakukan ya. Karena kan misalnya contoh Mbak Maria uangnya hilang di bank X gitu. Kemudian telepon, Mbak saya nggak sengaja nih, saya udah ketransfer keluar nih ke bank mana gitu. Ya ternyata uang ibu udah keluar ke bank Y gitu. Nomor rekening berapa? Nggak bisa, rahasia bank misalnya gitu. Udah berhenti, uangnya hilang. Saya juga sering banget ditelepon orang yang nangis-nangis. Ada mantan karyawan saya dulu ya, yang udah keluar tinggal di satu daerah di luar Jawa jauh sana, kehilangan 350 juta. Cuman karena dia nggak fokus memberikan passwordnya. Nah saya tuh sampai merasa apa yang bisa kita lakukan. Akhirnya kita belajar dari beberapa negara di luar yang punya ternyata disebut dengan anti-scam center. Anti-scam center ini seperti forum koordinasi di mana misalnya di kita nanti ada nanti kita sedang siapkan 15 bank nih misalnya kita dudukkan di satu ruangan bersama ya. Kemudian kalau ada aduan masuk ya, asal konsumen cepet ya lapornya ya. Kadang-kadang kita ketipu nggak sadar baru seminggu kemudian udah hilang. Nah ini kemudian kita akan misalnya, aduh saya nggak sengaja nih uang saya udah ketransfer, oke dari bank A, masuk ke bank kamu, blok. Udah hari ketemu tuh blok gitu. Jadi sebanyak mungkin dana konsumen yang kemudian tertransfer karena scam dan fraud itu bisa kita recovery gitu. Sampai tidak hanya di bank, karena kita menengarai ini tidak hanya berhenti di rekening bank tapi di marketplace, sistem pembayaran itu semua masuk. Itu juga akan kita masukkan di anti scam center ini. Kita sedang dalam proses untuk penyempurnaan sistem. Hopefully nanti pokoknya end of this year kita udah launching. Cukup ambisius ya bahwa akhir tahun ini. Udah kita siapkan beberapa waktu Mbak Maria. Ini
udah berapa lama nih jalan persiapannya? Mungkin 3 bulan ini. 3 bulan ini. Dan Wah, kita cepet sudah ya? koordinasi dengan asosiasi-asosiasi perbankan. Mereka sangat menyambut baik karena mereka juga nggak bisa kerja sendiri gitu, nggak bisa kerja sendiri. Dan kalau misalnya satu bank itu misalnya kan kita selama ini tanggung jawab dong, kan itu kan konsumen Anda, kasihan dong konsumen. Mereka bilang, Bu, kalau kami misal dari bank kami, awas hati-hati. Ini nanti mereka akan bilang, ada apa di sistem bank itu, kok dia woro-woro ini ada yang lemah ya, ada yang apa. Mereka tuh nggak mau sendiri, jadi mereka mau bareng-bareng gitu. Jadi kita udah berbicara dengan ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, dengan Perbanas dan lain-lain. Jadi mereka sangat antusias dan kita salah satunya kita melihat kepada yang di Anti Scam Center yang di Singapura. Dan mereka cukup sukses dan belajarnya dari Singapura. Iya, dan beberapa negara sudah punya. Jadi ini merupakan satu terobosan kita, komitmen kita untuk semakin melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Itu kalau ada berarti sebuah langkah maju gitu ya, Bu. Mbak Maria nonton film ini nggak, Beekeeper? Beekeeper, iya. Itu seperti itu. Jadi teman-teman kalau nanti melihat ya film itu bagaimana scam and fraud itu benar-benar sudah merupakan terkoordinir, sistematis gitu ya. Sistematis dia merampok uang dari pensiunan, perempuan yang lonely waktu itu ya. Jadi itu yang sekarang sedang dikerjakan. Itu uang itu kemana? Itu ada sindikatnya seperti itu. Mau kita. Wah, ini berarti obrolan sore ini penting sekali, Bu. Jadi biar edukasi juga kepada konsumen. Nah, Bu, ya sudah banyak yang diceritakan. Saya yakin kalau kita ngobrol, ini banyak hal yang bisa dibedah dan bisa sampai sore, bisa sampai malam nih kayaknya. Dong di sini. Nggak apa-apa, bisa sampai malam. Tapi ini berarti jangan cuma berhenti di sini. Kayaknya next kita harus ngobrol-ngobrol lagi. Tapi saya tadi masuk, saya lihat banyak sekali penghargaan. Ibu boleh tunjukin nggak? Pingin banget lihat penghargaan apa saja nih yang sudah diterima. Mbak Maria, kita kan tentu saja harus selalu benchmarking ke kontak center yang lain ya. Jadi sebenarnya bukan karena kita ambisius ingin juara atau apa, tapi saya men-challenge teman-teman saya, apakah secara layanan sistem kita itu up to date ya, tidak terketinggalan daripada apa yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak lain. Makanya saya selalu men-challenge mereka untuk ikut kompetisi-kompetisi baik di lokal maupun di nasional maupun internasional. Dan ya alhamdulillah inilah penghargaan itu sampai di sana, itu penghargaan kita semua sebagai the best contact center. Bahkan kita sudah mendapat penghargaan platinum juga, dan ini yang terbaru di 2024. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya ini sudah kita pasang sampai dengan tahun 2018 yang terlama, dan ini adalah bentuk penghargaan yang saya rasa ini achievement daripada semua tim di OJK, karena tentu saja kita tidak akan bisa mencapai ini kalau nggak didukung oleh semua satker juga di OJK. Iya, saya salah fokus yang itu tuh, Bu. Platinum di Korea ya. Iya, ini sampai di luar negeri kita. Sampai di luar kadang-kadang negeri. Sampai ke Eropa juga kita. Ya, tapi tentu saja penghargaan ini tidak membuat justru perjuangannya terhenti, tetapi justru semakin kita malah semakin terpacu, dan kita malah jangan mau ketinggalan dengan yang lain, dan selalu kita harus menyesuaikan kira-kira trennya lagi ada aduan apa, sistem seperti apa yang baru, bagaimana kita mengantisipasi, dan juga bagaimana kita memberikan layanan yang terbaik lah untuk konsumen dan masyarakat. Memang belum sempurna, Mbak Maria, tentu saja masih banyak yang harus kita tingkatkan ya. Belum tentu semuanya itu happy ya, karena sekarang kalau boleh kita sampaikan tingkat penyelesaian pengaduan kita saat ini sekitar 80%. Jadi masih ada 20% yang sedang kita kerjakan, moga-moga bisa kekejar semua. Iya, gitu. Ya, oke. Ibu, ini yang terakhir dong. Saya tuh selalu amazed dengan pemimpin perempuan ya, Bu. Ibu kan juga berkarir. Mbak Maria juga pemimpin perempuan yang juga keren. Nah, Bu Kiki nih, kira-kira boleh Bu kasih tips atau apa gitu buat pembaca di luar sana atau pendengar di luar sana? Mbak Maria, tadi saya sampaikan work with our passion. Jadi kalau kita bekerja sesuatu sesuai yang dengan kita suka ya, insya Allah kita nggak akan merasa capek ya. Kemudian kita bahkan tiap hari bangun dengan rasa antusiasme yang tinggi untuk hari ini apa yang bisa kita lakukan, hari ini
hal apa yang harus kita selesaikan, hari ini improvement apa yang kita lakukan, dan seterusnya sampai dengan hari ini hal baik apa yang akan saya lakukan, seperti itu. Dan kalau kita mengerjakan dengan senang ya, insya Allah ya akan selalu terbuka ya berbagai jalan untuk kita menyelesaikan masalah. Tentu saja pertama kita harus selalu berdoa ya, Mbak Maria. Betul. Saya selalu mengawali hari dengan berdoa, dan saya juga selalu berusaha membangun teamwork yang baik ya. Katanya kalau women leader itu kan kita lebih akomodatif ya, lebih mendengarkan, lebih bisa mendengarkan semua masukan, dan kita seperti kita intuisi kita ya kemudian lebih jelas, lebih jernih, kemudian kita sudah biasa seperti seorang ibu ya, kita merangkul semua gitu ya, menerima masukan dan lain-lain. Karena saya selalu mengajak tim saya untuk berani menyampaikan pendapat, karena mereka semua yang ada di lapangan, kalau mereka takut menyampaikan pendapat kepada kita pemimpinnya, malah kita nanti jangan-jangan kita salah arah gitu kan. Jadi saya selalu menyampaikan, mereka harus berani menyampaikan masukan-masukannya. Kemudian kita lebih demokratis katanya, seperti itu. Kita lebih detail. Banyak lebihnya ya Bu. Perempuan lebih detail, perempuan lebih bisa multitasking. Rasanya bahkan menurut saya tuh perempuan memang terlahir untuk bisa mengerjakan banyak hal. Banyak hal, iya. Karena kita terbiasa multitasking. Ini sekarang melihat pekerjaan kita di kantor udah sedemikian ruwetnya kan, sedemikian banyak yang kita kerjakan, belum lagi tugas kita di rumah sebagai seorang ibu, seorang istri. Tapi bisa tuh. Bisa ya, jalan. Alhamdulillah kan. Ya, saya yakin di luar sana juga banyak perempuan-perempuan yang hebat, yang luar biasa ya. Mereka tidak hanya berkarir ya, tapi juga mereka juga seorang ibu, seorang istri ya. Dan juga saya melihat ibu-ibu di rumah juga, Mbak Maria, yang mungkin tidak bekerja dan lain, mereka juga luar biasa bisa kayak zaman kita kecil dulu kan, kita pulang sekolah ada ibu kita di rumah gitu kan. Menurut saya itu juga satu pekerjaan yang mulia. Saya selalu juga mendorong perempuan-perempuan Indonesia untuk bisa lebih maju. Selamat juga Mbak Maria untuk terima kasih loh Bu, terima kasih. Saya senang banget diskusi sama Ibu sore hari ini, banyak banget insight yang didapat. Ini penting banget buat tentu saja pembaca Bisnis Indonesia dan yang melihat tayangan YouTube kami. Terima kasih banyak waktunya. Tapi seperti yang tadi saya katakan Bu, jangan cuman hari ini aja ya, nanti kita bikin karena banyak sekali topik yang bisa diangkat, dari mulai yang serius-serius sampai yang yang serius. Iya betul, itu penting Bu. Iya, terima kasih, terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Oke, ini saya langsung ya Bu ya. Anterin, yuk. Oh ya, terima kasih.